Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Yudhian Praslana dari FSA dengan NIM 200-210. Ya, saya akan menjelaskan tentang tugas UAS pengelolaan dan pencemaran industri. Yaitu apa yang dimaksud dengan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 adalah suatu kegiatan yang meliputi tentang pengurangan atau penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan dan pemanfaatan dan pengolahan atau penimbunan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3, yaitu ada uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi tentang A. Mudah meledak, dan B. Mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif atau beracun. Rekomendasi penetapan limbah sebagai limbah B3 kategori 1 bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu jika hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan bahwa limbah B3 A memiliki karakteristik yang mudah meledak dan mudah menyala, reaktif sekaligus atau korosif. Yang B memiliki nilai konsentrasi pada zat pencemar lebih besar atau sama dengan zat konsentrasi zat. Terus memiliki pencemaran TPCLA, karakteristik beracun melalui uji TPCLP atau 18. Yang C adalah nilai LD50 atau lebih kecil dari uji sama dengan 50 mg atau 50 kilo miligram kilogram berat badan hewan uji yang dikarakteristik dalam uji. Yang selanjutnya itu rekomendasi penetapan limbah sebagai limbah kategori 2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu menetapkan tentang jika hasil uji karakteristik limbah menunjukkan bahwa limbah itu memiliki nilai konsentrasi zat pencemar memenuhi ketentuan, yaitu satu lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi pencemaran TPCLA dan lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar TCLP-B dan karakteristik beracun melalui uji TPCLP. Yang B memiliki nilai LD50 mempengaruhi ketentuan dan lebih besar dari 50 mg atau 50 gram per kilo berat hewan yang diuji. Dan yang kedua adalah lebih kecil atau sama dengan 5.000 mg, 50 gram, dan berat uji yang dilakukan melalui uji toksikositas. Dan C memiliki karakteristik beracun dan teknologi dan toksikologi subkronik berdasarkan pengamatan terhadap penimbunan atau akumulasi baik konsentrasi situasi respon antar individu hewan dan uji pencoba. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan dan sumber dan bentuk penyimpanannya. A itu ada rancangan bangunan yang sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang B, ruas ruangan menyimpan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang C, desain konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Yang D itu atap berbahan yang tidak mudah terbakar. Yang E memiliki sistem ventilasi dan sirkulasi udara. Dan F adalah sistem pencahayaan yang sesuai dengan rancangan bangun dan tempat penyimpanan limbah B3. Yang G adalah lantai kedap air dan tidak bergelombang. Yang H adalah lantai bagian dalam buat penurun arah penampung tampung tambahan dan kemiringan pada 1%. Lantai bagian luar bangunan agar air hujan tidak masuk dan kebangunan penyimpanan B3 dan yang lainnya. Yang kedua adalah tangki atau kontainer yang dibangun di atas permukaan tanah atau lantai kedap air dan
dan atau kontainer dan sistem pemanjanan yang harus dibuat dengan dari bahan yang cocok dengan karakteristik lainnya dan bisa dilihat dari ini yaitu ada tangki, silo dan tempat pengumpulan limbah website, weight bag atau kolam penampung limbah B3 atau innovative Lab. Yang ketiga adalah tempat penumpukan limbah B3 atau waste atau atau yaitu A memiliki saluran drainase di sekeliling tumpukan limbah B3 atau WP yang direncanakan untuk dialirkan sebagai berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju ke kolam penampung. Yang B-nya itu bisa di sini adalah tanggul yang di sekeliling tempat penumpukan limbah B3 atau WSP dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari penumpukan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan ada yaitu dan bisa dibaca yang C juga kayak gini dan yang empat adalah kolam penampung limbah B3 atau waste impoundment yaitu A memiliki tanggul di sekeliling situnya ketinggian minimal 1 meter dari permukaan tanah dan menghindari terjadinya luapan air. Yang B adalah memiliki bangunan penampah atau spillway yaitu untuk mengalirkan air yang limbah ketiga dan sumber menuju temuan air. Yang C ya, memiliki fasilitas sumur atau tanah yang dibangun di bagian hulu, hilir, dan yang keempat ada sebutkan fasilitas penyimpanan B3 yaitu limbah B3 yang memenuhi persyaratan bagaimana yang dimaksud dalam pasal 178 sebagai pasal 14 184 yang ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan yaitu A memperkenalkan peralatan limbah B3 dan lokasi fasilitas penimbunan limbah B3 yang B melakukan pengolahan air limbah yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3 yang C melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3 dan D melakukan pemantauan lingkungan. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3, yaitu metode pengolahan kimia, pertukaran ion oksigen, dan mekatronika metode kimia yang dituju sebagai mengubah limbah menjadi gas. Yang kedua, metode teknis, metode yang paling banyak digunakan dalam mengatasi bahaya limbah bahaya mengatasi limbah bahaya. Yang ketiga, metode biologis yaitu menggunakan sistem biologis buatan. Yang keempat, metode fisik, misalnya komponen limbah atau wujud limbah yang tanpa berupa bentuk fisik. Yaitu yang nomor 6, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimalnya. Yaitu ini ada di tabel ini sebagai berikut ya. Limbah B3 dapat disimpan. Misalnya satu itu bangunan kategorinya yang bisa ditentukan pada tabel tersebut. Ada maksimal hari, maksimal penyimpanan sesuai dengan apa yang disimpan di tempat tersebutnya. Yaitu yang nomor 7, jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Yaitu bisa dilihat dari tabel tersebut, dari fasilitas penyimpanan, kategorinya, dan kategori LP3 kategori terdiri dari sumber tidak spesifik dan limbah B3 2 kategori sumber spesifik. Dan bisa dilihat dari checklistnya tersebut dan isi-isinya. Yang nomor 8 itu jelaskan penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Misalnya dari kategori 1 dan 2 adalah 50 kilo per hari. Maksimal penyimpanannya itu 90 hari. Kategori 1 misalnya dihasilkan 50 kilo per hari. Nah, minimal penyimpanan adalah 18 hari. Yang kategori 2 yang dari tidak spesifik itu bisa 50 kilo dan itunya penyimpanannya
terus 65 hari dan bisa dilihat dari tabel tersebut ya. Itu sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 yaitu dari sumber industri ya. Jenis limbah dan pemanfaatan misalnya dari PT Tirta Mulia Indonesia itu ada limbah clay bottom ash itu bisa dimanfaatkan sebagai paving block. Yang kedua itu PT Mulia yang masih sama dengan PT itu bisa jenis limbahnya itu limbah paper slip itu bisa jadi bahan baku kertas masih sama dengan PT Tirta Mulia Indonesia itu limbah limbah lain selalu itu bisa menjadikan bahan bakar alternatif dan dari PT Tiga Mulia lagi bisa menjadikan limbah silika teknon bisa menjadikan bahan bakar bahan baku industri efektor yaitu yang keenam dari PT Tiga Mulia Indonesia itu dari limbah bekas menjadi bahan baku peleburan logam. Yang ketujuh dari PT Tiga Mulia Indonesia adalah limbah dengan limbah apa ini ya? Oh iya, itu bisa menjadikan bahan bakar industri. Yang 10 sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Dijelaskan. Tentuan jauh harus di kendaraan pengangkutan disertai gambarnya jawab. Yang pertama itu pengangkutan limbah B3 yang baik dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 yang dilakukan dalam tampak proyek yang sama namun melewati jalan umum. Yang kedua itu pengangkutan limbah B3, pengepul limbah B3, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan limbah B3. Yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari manfaat limbah B3 dan pengolahan atau penimbunan limbah B3. Yang keempat, pengangkutan limbah B3 yang penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Itu contoh simbol bagi bagian kendaraannya. Misalnya ada simbol reaktif, mudah meledak, cairan berbahaya, cairan beracun. Dan ini ada simbol nama PT atau itunya di bagian mobil seperti simbol nama perusahaan, simbol simbol bahan yang dibawa dan ini yang dari kendaraan roda tiga. Ya, dari saya menjawab soal itu dari daftar pustaka pemain LHK nomor 6 tahun 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.